Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ramdhani dengan NIM 414.1200016 dari Universitas Mercubuana Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari simulasi rangkaian tegangan listrik pada etap. Berikut presentasinya. Pertama ada pembahasan. Di sini saya akan membahas terkait latar belakang, tujuan analisis, metodologi dan permodelan sistem, hasil simulasi, analisis daya, dan kesimpulan dari hasil simulasi. Masuk ke latar belakang, sistem tenaga listrik harus menyalurkan energi secara andal dengan menjaga kestabilan tegangan dan meminimalkan rugi daya atau losses. Namun, peningkatan beban sering memicu kendala overload dan overvoltage. Laporan ini menggunakan simulasi etap untuk mengevaluasi dan mengantisipasi kendala thermal serta regulasi tegangan pada sistem interkoneksi grid generator dengan konfigurasi open loop. Selanjutnya masuk ke tujuan analisis. Yang pertama itu memodelkan sistem tenaga listrik interkoneksi sesuai dengan single line diagram menggunakan etap. Langsung menganalisis profil tegangan pada setiap bus, base case, terus mengevaluasi aliran daya aktif, daya reaktif, serta rugi-rugi thermal saluran losses pada kabel transformator. Selanjutnya adalah menganalisis kondisi gangguan akibat konfigurasi jaringan dan membandingkan kinerja jaringan radial versus open loop. Selanjutnya ini merupakan permodelan dari sistem pada etap. Di bagian kiri sini terdapat satu buah generator, terus ada 5 buah bus, 2 buah trafo, 2 kabel, dan 1 buah lamp. Terus di bagian tengah ini terdapat 5 buah bus, 3 buah kabel, 3 buah switch, 1 trafo, 1 lamp, dan 1 grid. Dan bagian kanan terdapat 2 buah trafo, 3 buah bus, 2 load di sini, 1 kabel, dan 1 lamp. Berikutnya ini penjelasannya. Sistem ini dimodelkan terdiri dari 11 bus seperti yang tadi dijelaskan. Terdapat 11 bus, 1 sumber grid eksternal, 1 pembangkit lokal atau generator, 5 unit trafo, 2 belitan, 7 ruas kabel penyalur, serta 5 titik pembebanan, yaitu ada 2 buah load dan 3 buah lamp. Berdasarkan General Info Load Flow Analyzer, pada hasil pengujian parameter arsitektur ada sebagai berikut: 11 bus, 11 keluaran kabel, 1 generator dengan kapasitas operasi daya aktifnya 80. Terus ada power grid dengan 150 kV dan 5 buah load dengan total load aktifnya 80 dan total load reaktifnya. Nah, selanjutnya yaitu hasil simulasi. Nah, di hasil simulasi load flow analyzer ini kita bisa melihat kalau besaran dari setiap bus tegangannya itu 100% di sini. Dan setiap kabel pun 100%, dan di sini terdapat beberapa bus yang di bawah dari 100%. Nah, indikasi ini berarti terdapat sebuah tegangan drop pada bagian bus seperti bagian sini dan bagian sini. Selanjutnya masuk ke penjelasan. Nah, drop tegangan atau drop voltage jaringan open loop disuplai dual feed, menjaga drop tidak terlalu jauh jatuh bebas pada radial murni pasokan berpusat pada satu jalur, mengakibatkan drop tegangan ekstrim di ujung beban. Rugi daya yaitu atau power loss adalah sistem open loop membagi kerapatan arus di jalur paralel pada radian murni. Arus berpusat di konduktor tunggal meningkatkan rugi daya thermal kuadratik. Dan selanjutnya ada kendala sistem reliability. Jaringan radial memiliki keandalan terendah karena tidak ada rute pasokan alternatif yang tadi bisa dilihat dari gambar.
yaitu sistem open loop memiliki fleksibilitas tinggi saat satu aluran terganggu, saat load cadangan ditutup untuk manuver bebas. Nah, di sini adalah hasil dari analisis load flow. Di bagian sini kita bisa melihat berapa dari loadnya, terus generatornya, berapa dari tegangannya, dan dayanya dan daya radiatifnya, terus ada lossesnya juga di bagian sini. Nah, di bagian sini kita bisa melihat yaitu beban dari tegangan. Nah, di bagian kabel sini kita di bagian kabel 5 dan 6 kita bisa melihat loadnya ini melebihi dari 100%, yang mana terjadi overload di bagian sini. Selanjutnya kita masuk ke beban. Di sini ada load dari beban yang mana masih masuk dari range yang minimum di bagian sini. Minimum. Dia masih masuk dalam marginal. Selanjutnya di sini ada dari bus. Nah, di bagian bus 8 ini seperti yang terdapat di simulasi sini. Nah, di bus 8 dia ada atau penurunan dari voltase di sini atau drop voltage. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau di sini ada drop voltage di bagian sini. Nah, selanjutnya lagi ada di bus 5 yang mana masih marginal. Di sini namun ada indikasi drop voltage di bagian sini. Penjelasannya, sistem berhasil mencapai kondisi coverage sempurna. Jaringan menyerap daya reaktif atau losses yang cukup signifikan, yaitu sebesar 6,4 megavar, yang mengindikasikan adanya drop tegangan akibat reaktasi induktif yang tinggi pada komponen trafo dan kabel yang mengalami overload. Yang mana kita bisa lihat ada beberapa kabel yang memiliki overload di sini. Dan di sini juga kita bisa melihat dari daya radiatifnya cukup besar, yaitu di 6,47. Kinerja termal kabel penyarum menunjukkan anomali berupa kelebihan kapasitas termal atau overload yang sangat berbahaya pada dua segmen utama. Yang pertama itu kabel 5, aliran daya aktifnya sebesar 3,78 MW, terus arusnya 176,7 ampere. Persentase pembebanannya itu 321%, yang mana itu termasuk critical overload. Seterusnya adalah di kabel 6. Nah, sama daya aktifnya cukup besar, arusnya juga besar, yang menyebabkan persentase pembebanannya itu tinggi atau besar, ya, yang mengakibatkan jadinya critical overload di bagian kabel. Nah, selanjutnya masuk ke kesimpulan, terjadi drop tegangan kritis under voltage pada bus 8 sebesar 94,15% akibat penetrasi bebas induktif raksasa atau 50 megavolt ampere lah. Kabel 5 dan kabel 6 dalam status kritis atau kelebihan beban overload di atas batas kemampuan antar arus konduktor. Solusi teknisnya itu resizing penampang kabel, menghilangkan overload dengan meningkatkan KHA dari kabel. Selanjutnya itu kompensasi daya reaktif, memasang bank kapasitor paralel sebesar 15,20 meningkatkan profil tegangan. Selanjutnya kita masuk ke simulasi di aplikasi etap. Masuk ke aplikasi etap. Nah, di sini saya memiliki rangkaian yang tadi. Cara untuk melakukan load flow analyzer, kita masuk ke sini ya, load flow. Nah, bagian load flow ini langsung kita run di bagian sini, run load flow. Langsung kita tunggu. Nah, langsung dia muncul hasil dari load flow analyzernya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa masuk ke load flow analyzer sini. Nah, di sini kita bisa melihat dari general info, yang mana seperti yang saya tunjukkan barusan. Di sini kita bisa melihat lossesnya, terus load di bagian sini, terus ada berapa banyak bus, branch, generator, power grid, dan load. Selanjutnya kita bisa mengecek dari bagian bus result di sini. Nah, kita lihat bagian bus result ini. Nah, di sini kan ada alert yang dia pasang di bagian sini. Nah, terdapat beberapa bus yang dia di luar dari range di sini, yang mengindikasikan adanya
drop tegangan di bagian sini. Lalu tadi ada branch result, kabel-kabel sini. Nah di sini ada critical over voltage yang mana juga dia di luar dari range yang telah ditentukan. Lalu dari load, kita juga bisa melihat di sini dari load. Terus dari source-nya juga kita bisa lihat di sini. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.